Halo teman-teman semua, selamat malam. Dan ya, kalau kalian notice di sini ada perbedaan tameng dan pedangnya Alastair ya. Jadi teman-teman, setelah beberapa episode kemarin itu kita ada di sini ya, yang kita bisa lanjut ke stage 2 babak 6. Aku udah sempet grinding, kalian lihat sendiri. Ini bahkan yang ini aku udah sempet selesaiin mode abyssnya, dan itu gila susah banget. Dan yang lainnya aku udah fullin untuk bintang 3 ya, gitu. Dan ini aku ulang-ulang terus, bukan cuman sekali dua kali ya, aku ulang-ulang terus. Terus lanjut ke babak 2 aku sempet grinding juga sih di sini. Aku ulang-ulang terus stage-nya. Dan dari semua itu membuahkan hasil ini, kalian lihat ya, levelnya jadi ke 39, dan yang kalau nggak salah kemarin itu ada di 20-an ya. Nah, aku juga udah up ini, dan ini buat dapetinnya susahnya minta ampun. Nah, dan juga selain grinding itu, aku juga sedikit top up ya teman-teman, biar tujuannya adalah untuk beli satu kostum dan satu companion, yang kayak aku bilang ya. Ini dia. Jadi kayak aku udah bilang kan, ini lebih cocok ke Edna ya. Ini lebih cocok ke Alastair. Nah kalau ini aku nggak tahu ya. Tapi intinya karena kalian lihat nih, harganya juga sama-sama 300 gem ya. Jadi sebenarnya kekuatannya pun sama aja, cuman emang mungkin beda di efek aja. Dilema sih ya mau beli yang mana. Tapi aku mungkin lebih pilih yang mana ya? Yang ini aja lah ya, Wooden Golem aja ya. Lebih. Tapi ini lucu juga teman-teman. Ya udah, biar universal kita beli yang ini aja, Flame Fox aja ya. Lebih lucu soalnya. Ya deh, ini dulu ya teman-teman. Oh, oke. Bisa kita type B ini apa maksudnya ya? Aku kurang paham ya, ini maksudnya apa ya? Help coba. Oh, oke. Type combatnya kalian bisa baca paling bawah. Jadi kalau misalkan type A, itu saat menggunakan skill teleport ke musuh terdekat. Ya lebih mending itu sih. Iya, type A aja ya. Kita kasih makan. Oke, dan nambah ya damage-nya ya. Oh, sudah kenyang. Nggak bisa dikasih makan lagi. Ini kita nggak bisa kasih nama ya. Sayang sekali. Dan untuk masih ada 900 jam lagi sih. Mungkin aku bakal coba ambil yang kalian dari saran nggak teman-teman? Ini keren sih. Tapi kalau memang mau kesatria sejati, ini lebih kesatria gitu. Dan ini kesannya lebih ke Ronin gitu ya. Antara ini atau ini aja ya. Aduh, dilema nih. Tapi itu pun kita harus gacha ya. Special costume chest dari toko kah? Sini ya. Nggak bisa dibeli.
harus online. Ya udah deh, nanti aja mungkin teman-temannya. Ya udah deh. Sementara kita displaynya gini dulu aja. Kalau buat kalian penasaran hasil grindingnya gimana, ini hasil grindingnya ya. Dan beberapa juga udah aku pakai ya buat up ya. Consumable-nya juga kayak gini. Duitnya juga udah sempet 1 juta dan udah aku habisin buat upgrade senjata juga. Jadi ya udah, kita akan langsung lanjut ke story-nya aja. Dia nggak bisa nyembunyiin kekuatannya selamanya. Benar juga ya, soalnya si Kapten Luisa ngikutin kita terus. Oke, kayaknya sih mereka mau ngasih tahu Kapten Luisa ya. Seperti biasa sih, Kapten Luisa ini emang nggak suka dipanggil Kapten sama si Alastair. Oke, cuman di tengah mereka mau ngasih tahu, tiba-tiba iblis muncul. Jadi kata si Alastair, ya udah keluarin aja kekuatanmu. Nanti kalau udah dilihat, kita akan jelasin ke mereka katanya. Serangan apa tuh? Serangan kaktus berduri kah? Wah, kena racun ya temen-temen. Nggak bisa ditangkis ya si burung hijau ini. Ini kalau kita pencet skill dog ini apa ya? Oh, dia punya skill juga. Itu dia ya, hasil grinding. Sesakit itu teman-teman. Memang gila. Dan grindingnya jujur capek dan agak ngebosenin teman-teman kalau di repetitif terus. Oke, bentar, lanjut dulu. Kau mencoba memberitahuku tentang ini kan? Iya, jadi si Loisa bilang kalau orang yang paling benci penyihir di dunia aja bisa berteman sama kamu, ya kenapa aku enggak gitu. Dan bentar, aku mau ngasih tunjuk apa ya ke kalian? Aduh, lupa kan. Intinya teman-teman, dari hasil grinding itu banyak yang udah ningkat jauh ya. Bayangkan misalkan per satu level itu aku nambahnya sekitar 4
SP. Nah, setiap 4 SP kali berapa level itu sudah sampai triple 39. Aku udah up banyak banget di strong ini. Ya. Tuh kalian lihat. Makanya tadi nggak akhirnya kan damage-nya agak sakit. Terlebih lagi aku juga udah ada item ini. Nambah damage-nya lumayan banget ya. Udah aku pasangin batu jimat juga sih. Cuman untuk yang ini yang untuk di tangan dan sepatu memang belum ada karena kekurangan bahan ya buat kita coba lihat ini dulu. Kalau nggak salah kurang gel soul ya. Gel soul itu bisa didapatkan, iya tuh kurang kan. Di gel soul itu kita bisa dapetin ini ya, di area Danos ini kayaknya kita bisa dapetin gel soulnya di sini. Nah untuk yang void kita bisa dapetin di area-area yang sebelah selatan ibu kota gitu ya, gitu. Dan ini aku baru notice setelah grinding kemarin juga. Aku sempat grinding di sini kan banyak di daerah selatan ibu kota nih, tempat stage yang pertama ya. Aku grinding banyak banget berulang-ulang di sana dan ternyata kok nggak pernah dapet guild soul ya. Ternyata setelah aku teliti kayaknya memang area ini tuh memang khusus untuk dapetin void doang, buat farming void lah bilangnya ya, khususnya di stage ini nih. Yang ini kalian bisa farming banyak banget void di sini. Kalau kalian nggak mampu level abyss ya udah nggak apa-apa, seenggaknya main di hard aja, udah lumayan kok lootnya teman-teman ya. Nah untuk gel itu bisanya dapatnya di sini. Mungkin nanti stage boss rushnya itu yang kayak yang gini, yang X gini, itu bakal muncul setelah kita menyelesaikan semua stage di Gunung Danos ini, kayaknya kayak gitu ya. Jadi udah kita akan lanjut lagi aja. Aku merasa ada sesuatu yang terlewat hari ini. Apa yang terlewat? Sepertinya dia punya kebiasaan baru. Tubuhnya bisa nginget itu tapi kepalanya enggak. Oh itu benar. Aneh sekali kau tidak minta makanan hari ini. Iya, karena biasanya Edna itu kalau kalian main di stage 1 itu, dia baru jalan satu stage sudah minta makan, jalan lagi langsung minta makan lagi, gitu-gitu terus ya. Ini si Edna ini sebenarnya gimana ya? Apa dia tuh memang nganggap si Alastair itu sebagai sosok adiknya atau ada perasaan juga gitu? Itu bahaya banget. Takutnya kan terjadi kesalahpahaman gitu. Takutnya mereka, si Edna sama si Loisa ini jangan bisa berantem nantinya. Entah ya. Soalnya dia tuh kelihatan kayak cemburu sih, tapi nggak tahu jalan ceritanya kayak gimana. Kita lanjut dulu aja. Ini baru nih, ada musuh baru. Penyihir ya, baju penyihir. Aduh, tuh ya, penyihirnya si kaktus ini juga kalau setiap dibunuh itu dia ngeluarin sihir gitu, racun, bahaya juga. Ini bogo apaan nih? Kita coba lawan dulu deh sekali. Pengen penasaran aja gitu dapatnya apa. Siapa tahu dapat DLC lumayan kan. Udah deh, nggak dapat DLC, sayang sekali. Tuh langsung muncul bos itunya.
Gila sakit banget, aku bahkan nggak ngapa-ngapain. Yang kerja si rubah kita doang ya. Let's go. Ini kayu bakarnya. Ini bahan makanannya ya. Si Luisa nyimak doang ya. Aduh beneran cemburu jangan-jangan. Kamu udah ketemu mamanya Alastair ya? Iya, mamanya baik sekali. Iya, aku tahu itu. Serius Alastair, apa hubunganmu dengannya? Musuh Sandra. Siapapun bisa salah mengira kalau kalian adalah sepasang kekasih. Kita juga pernah tinggal bersama, tapi kau nggak pernah masak apapun untukku. Oh, aduh, dia cemburu guys ya. Sepertinya dia lebih istimewa ya daripada orang yang ngurus kamu sejak kecil. Dia nggak istimewa sama sekali. Serius, terus apa maksudnya dengan perlakuan yang beda ini? Semoga si Edna sama Luisa nggak tengkar ya teman-teman. Maksudnya mudah-mudahan si Luisa memang beneran nganggap Alastair ya sebagai murni adik gitu ya. Oh, hati-hati. Kemampuanku bertarung kayaknya udah baru juga dibilang. Kemampuanku bertarung kayaknya emang agak meningkat lah sedikit mungkin ya. Widih, ya nggak? Maksudnya cara timing buat nge-evade-nya juga lebih oke gitu. Tuh langsung di setiap stage kok kita langsung lawan bos gitu ya, nggak ada jeda gitu. Rasakan itu ya. Jill Soul lumayan ya, kita perlu itu buat up equipment kita. Langsung lanjut aja. Musuhnya beragam banget di sini. Maaf ya teman-teman, aku nggak terlalu banyak
apa namanya, bicara ya, lagi fokus emang. Kalau lagi apa ya, momen-momen serius gitu emang lagi terlalu fokus. I'm so sorry. Tuh lawan bos lagi, nggak ada jedanya loh. Iya, kekuatan Alastor. Let's go. Akhirnya aku menemukanmu. Bagian terakhir menuju masa kegelapan. Si Demon Warlock. Oh, ini beda ya. Yang kemarin bawa kapak bersenjata lengkap itu Demon Warlord ya. Ini Warlock ya. Beda-beda. Iblis besar lainnya. Oh ya kan, beda-beda berarti. Bersiap untuk bertarung. Dengar ini wahai katalis api. Yang dia maksud Edna ya berarti ya. Engkau dan adik laki-lakimu nggak dapat lari dari takdirmu. Tuan kita akan menguasai dunia ini sekali lagi. Tuan, ini lagi. Adikku. Di mana dia? Apa itu katalis api? Hahaha. Hei, tunggu. Warlocknya menghilang. Kita bahkan belum sempat lihat mukanya si Warlock ya. Bogu Warlock ya. Oh, dia itu bisa make gabungan dari ketiga bos mini yang kita lawan barusan. Bisa make sihir api, es sama petir. Dia bisa semuanya ya. Dia perlu waktu untuk ngumpulin kekuatan elementalnya. Jadi kita bisa ganggu dia waktu dia lagi ngumpulin kekuatannya. Kita harus cepat. Oke, Edna bisa ngerasain auranya ya. Jadi kita bakal ngikutin si Edna. Lanjut aja langsung teman-teman ya, biar nggak terlalu lama. Wow. Saat ini kita lagi melawan gabungan. Ada penyihir ini, penyihir itu. Waduh, bahaya banget. Astaga. Untung HP kita udah tinggi ya. Oke, udah kelar, kita tinggalin aja dulu. Fokus ke misi utama ya. Nanti masalah grinding ini itu aku bakal lakuin sendiri lah. Nggak aku record ya. Biar apa ya, kalian nggak bosan juga nontonnya. Jadi soal grinding aku bakal grinding sendiri aja. Dan soal record aku bakal fokus ke jalan ceritanya aja ya. Oh, panjang juga ya. Biasanya cuma sekali pindah tempat. Nah, ini dia si Bogu Warlock. Mukanya serem juga ya. Dia bisa menghilang. Tapi untungnya senjata kita lebih oke ya. Yes. Ini aku nggak kebayang kalau misalkan aku masih level 20-an dan lawan dia. Sesusah apa itu bakal. Kamu benar-benar kuat, katalis api. Ya meskipun yang lawak si Alastor aja ya. Ya udah lah, anggap itu si Edna yang barusan lawan dia.
Di mana adikku? Kalau kamu pengen ketemu dia lagi, datanglah. Aku akan membuatmu bertemu dengannya. Dia nggak bisa menjamin adiknya si Etna bakal bertahan lebih lama lagi. Emang kenapa ya adiknya Etna ya? Kenapa, maksudnya nggak bisa bertahan dari apa? Lagi sakit kah atau gimana? Jangan dengerin dia, Etna. Alastair menggapai tangan Etna ya. Lepaskan aku, Alastair. Ini udah jelas sebuah perangkap. Waktu habis. Dan dia menghilang ya. Dan Edna teriak, tidak. Kenapa, Alastair? Kenapa kau menghentikanku? Jadi si Edna lagi pusing ya, dia nggak bisa berpikir jernih. Tentara berhenti. Apa yang kesatria lakukan di sini? Nah, tangkap gadis berambut merah itu. Kok mereka bisa tahu ya ada si Etna di sini? Dari mana? Siapa yang ngasih tahu? Para kesatria menahan Etna. Kenapa? Ini perintah dari komandan. Ya, ketahuan. Si komandannya tahu, tapi dia tahu dari mana ya? Atau memang si komandan ini punya skill analisa yang tinggi banget? Tapi aku harus mencari adikku. Diam kau penyihir. Alastair, tolong. Tapi kenapa Etna enggak, apa ya, maksudnya membela diri aja gitu, buat dinding api kayak atau gimana gitu? Nggak bisa ya? Ya, kita kehilangan Etna, teman-teman. Tunggu bentar, kita upskill dulu ya. Ini tinggal up ini aja, udah max semua, mantap banget. Oke, lanjut. Chapter 3 ya berarti kita ya. Kapan terakhir kali aku ngunjungin tempat ini? Suasananya nggak berubah sama sekali. Ini udah terasa kayak rumah ya. Kita harus bersiap-siap. Nah, bersiap-siap. Jangan bilang aku sudah berjanji padanya untuk membantu mencari adiknya. Kita akan menyelamatkannya malam ini. Kalau kamu nggak mau bantu, aku bakal nyelamatin sendiri, kata si Alastair. Oh, jadi tante, maksudnya mamanya si Alastair ini ternyata Sophia ya namanya ya.
Edna kemana? Si Alastor ngejelasin situasinya. Kau sejak mempunyai kekuasaan untuk melawan perintah komandan. Tapi si Alastor memang kukuh ya, dia pengen, kayaknya emang udah terlanjur berjanji gitu. Dia sekali dia udah bertekad, dia udah nggak tertolong. Mamanya sendiri udah bilang kayak gitu guys. Jika membunuh penjahat bisa kasih dia kebahagiaan, ya nggak apa-apa gitu. Iya, jadi emang kasih sayang seorang ibu ke anaknya ya. Meskipun memang keinginan sang ibu sama si Alastor memang berlawanan, tapi ya udah, kalau memang itu yang si Alastor mau, ya udah biar ibu yang nanggung rasa khawatirnya segala macemnya. Terharu guys. Nikahin anakku, tapi nggak mau. Ya oke, berarti emang tadi sebenarnya Luisa emang nggak cemburu ya teman-teman. Jadi dia emang udah nganggap Alastor ini sebagai adiknya dia gitu. Emang dari kecil emang udah kayak gitu. Aku akan menyatukan kalian kembali. Mereka menangis ya. Iya sih, lagi situasinya berat banget. Itu Setna. Apa kalian yakin bahwa dia orangnya? Dengan mata kepala saya sendiri, kekuatannya dia. Hei kau. Karena tidak mengatakan apapun, pandangannya kosong. Iya, ditahan kayak gitu ya. Maksudnya benar-benar gak dikasih kebebasan dikit pun gitu. Tangannya dikekang gitu. Iya, kalau memang dibiarin kayak gitu, ya Edna bakal putus asa. Gimana ya? Dia udah lagi selangkah lagi tadi buat ikut si Bogu Warlock ke tempat adiknya, tapi kan ditahan sama Alastor. Oke, dia masih mencoba buat memahami situasi itu gitu. Tapi setelah mencoba lagi dalam fase mencoba untuk memahami, ternyata tiba-tiba dia ditangkap. Dia makin kepikiran dong jadinya. Dia nggak bisa kemana-mana, sedangkan adiknya katanya lagi udah diambang nggak bisa bertahan, entah karena apa ya. Aduh, itu pasti bakal bikin Edna terpuruk sih. Kemungkinan dia buat jadi iblis bakal makin tinggi teman-teman kalau kayak gini terus. Aiden,
Waduh, langsung dieksekusi gitu aja ya? Dia nangis. Ya jangan dong. Oke, ini kita balik ke POV-nya si Louisa sama Alastair. Hanya mastiin aja. Oke, kita bisa pilih karakter buat event battle-nya. Jadi kita bakal pilih Alastair aja ya. Oke, kita pakai Alastair aja di sini. Kapten Louisa, kenapa Anda di sini? Dan kau si pembawa masalah. Permisi, bisakah kamu mengizinkanku untuk bertemu dengan komandan? Oke, kita akan kayaknya bakal berhadapan ya sama si kesatria kerajaan. Si Alastair ini memang nggak terbiasa lawan manusia karena dia selama ini biasanya ngelawan iblis. Bentar ya teman-teman. Kita bertarung melawan manusia untuk pertama kalinya. Untung si Alastair ini emang lebih terlatih ya dibanding prajurit-prajurit lain. Tunggu, aku akan mencari rute untuk kabur. Bu, Gimana kamu bisa punya kuncinya? Oke. Jadi kita akan langsung cari si Edna aja. Itu si Edna, kita balik ke POV Edna lagi. Kita akan kabur dari tempat ini kata. Tapi kayaknya setelah dipanggil-panggil berkali-kali si Edna ini nggak noleh ya. Kayaknya dia udah di alam bawah sadar banget. Tuh si komandan. Hanya untuk menyelamatkan dia. Kamu, jadi si komandannya ini, waduh. Si Edna mulai sadar ya kayaknya, mulai dapat kesadarannya kembali. Jadi Alastair udah siap untuk mengkhianati kerajaannya sendiri cuma demi Edna ya. Tangkap dia. Aku tidak akan ragu lagi untuk membunuhmu. Dia hanya membawa darah iblis, bukan manusia. Hanya kita terakhir sebagai pandangannya Alastair kayaknya memang hari demi hari mulai berubah ya, lebih nggak terlalu memihak manusia gitu. Maksudnya pikirannya itu bisa mulai untuk memandang dari kedua sisi. Tangkap mereka, Bemasak. Alastair cepat kesini. Jadi tadi si Louisa yang bantu mereka kabur dan kayaknya mereka berhasil ya. Kenapa lama sekali? Pidatomu tadi bagus sekali. Aku jadi pengen denger sampai akhir.
Jadi kemana kita bakal pergi? Kabur berarti mereka ya. Ke arah utara Bukit Salju. Tentang penampakan iblis. Dia kehilangan kesadaran ya. Kamu benar-benar menikmati menggendongnya. Apakah kamu mengambil kesempatan untuk merasakan dadanya? Astaga. Aku memakai baju-bajuku, aku tidak merasakannya. Bagaimana dengan pahanya? Kulitnya terlihat halus dan lembut. Dia malah iya, Kapel Luisa ini malah bahas itu ya. Hey, udah tahu bahwa dia udah bangun dari tadi. Biarkan aku digendong seperti ini dulu. Jadi nggak boleh terlalu banyak makan. Hey Alastair, terima kasih. Wah, ini malah jadi romance ya. Nah, kan jadi romance teman-teman. Jadi romance. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja video untuk kali ini. Dan selanjutnya, di episode selanjutnya kita akan langsung lanjut ke episode 3. Maksudnya di stage 3 ya, babak pertama. Jadi ya, di video kali ini penuh dengan action dan juga comments teman-teman ya. Jadi segitu aja untuk video kali ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Skadus.